Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Dan perkenalkan kelompok kita, Sofi Nur Adina, Siti Ismail Andari, dan Trisna Febi Nur Laili. Sistematika penulisan karya ilmiah adalah bentuk karya tulis ilmiah itu terdapat dua macam, yaitu versi panjang, contohnya skripsi, tesis atau laporan penelitian, dan versi pendek, contohnya artikel jurnal dan makalah. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut. Sistematika penulisan karya ilmiah versi panjang itu terdapat 3 bagian, yaitu pertama bagian awal, kedua bagian inti, dan ketiga bagian akhir. Bagian awal terdapat beberapa bagian, yaitu halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. Yang kedua adalah bagian inti. Bagian inti terdapat beberapa bagian, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, bab ketiga metodologi pendidikan, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, bab kelima kesimpulan implikasi dan saran. Yang ketiga yaitu bagian akhir. Bagian akhir terdapat 3 bagian. Yang pertama daftar pusaka, yang kedua lampiran, dan yang ketiga riwayat hidup penulis. Sistematika penulisan karya ilmiah yang kedua yaitu karya ilmiah versi pendek, yaitu yang berisi pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir daftar pusaka. Pertama, format penulisan bagian permulaan karya ilmiah. Di dalamnya terdapat 3 bagian, yaitu lembar judul, kata pengantar, dan daftar isi. Di dalam lembar judul terdiri atas pertama, judul makalah, kedua, nama, NIM, dan NPM, ketiga, keterangan untuk apa karya ilmiah itu ditulis, keempat, nama dan tempat perguruan tinggi atau instansi, dan yang kelima yaitu tahun. Lalu, di dalam kata pengantar ini berisi pernyataan penulis untuk menyerahkan tulisannya kepada penerima tulisan, gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan hasilnya, ucapan terima kasih, tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyusunan tulisan itu, serta penanggung jawab tulisan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu daftar isi. Di dalam daftar isi tercantum bab-bab, sub-sub-bab, disertai dengan nomor halaman. Daftar isi berfungsi sebagai panduan dan gambaran mengenai garis besar isi karya ilmiah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya yaitu Trisna Febi Nur Laili. Yang kedua, yakni format penulisan bagian inti karya ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang penulisan makalah dan topik yang diangkat beserta batasannya. Maka, pendahuluan harus berisi penjelasan yang singkat mengenai pokok persoalan dan bahkan berisi pendapat atau argumentasi. Setiap unsur dari bagian pendahuluan disajikan menjadi beberapa subbagian. Penulisan makalah menggunakan angka 1. Pendahuluan 1.1 latar belakang 1.2 masalah atau topik bahasan 1.3 tujuan dan maksud penulisan. Semua unsur pada bagian pendahuluan tidak ditulis sebagai subbagian, sehingga tidak ada subbagian dalam pendahuluan. Yang kedua, latar belakang. Pada bagian latar belakang berisi hal-hal yang menjadi landasan ditulisnya makalah. Penulisan latar belakang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan yang bersifat umum atau teori sesuai dengan topik. Yang kedua, pertanyaan retoris yang dapat mengantarkan pembaca pada masalah atau topik. Yang ketiga, mencantumkan kutipan dari para ahli atau penulis sesuai dengan masalah atau topik. Yang ketiga, tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah berisi tentang apa yang ingin dicapai dengan penulisan makalah. Perumusan tujuan penulisan makalah memiliki fungsi ganda, yaitu bagi penulis makalah dan bagi pembaca makalah. Yang keempat, pembahasan.
Pembahasan merupakan isi dari makalah. Pada bagian ini berisi pembahasan topik-topik menjadi inti dalam penulisan makalah. Jika di dalam makalah membahas 3 topik, maka akan ada 3 pembahasan dalam bagian teks utama. Yang ketiga adalah format penulisan bagian akhir karya ilmiah. Yang pertama yaitu penulisan bagian penutup. Ini terdapat pada kesimpulan dan saran, dan bisa dilakukan menggunakan 4 teknik tersebut, yaitu yang pertama, penegasan kembali atau ringkasan dari pembahasan. Yang kedua, menyatakan kembali secara ringkas tujuan karya ilmiah. Yang ketiga, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil atau temuan peneliti. Yang keempat yaitu saran harus sehubungan dengan masalah yang telah dibahas dan sesuai dengan apa yang dibahas. Yang kedua yaitu penulisan bagian acuan. Acuan atau daftar pusaka berisi semua bahan yang dikutip atau dirujuk dalam teks karya ilmiah, berisi sumber kepustakaan yang dipergunakan dalam penulisannya. Format penulisan daftar pusaka atau bisa disebut acuan hendaknya memenuhi beberapa kaidah dalam penulisan karya ilmiah. Dan di sini disebutkan 2 contoh, yaitu yang pertama, acuan dari footnote dari jurnal atau makalah, yaitu berupa nomor kutipan nama penulis, tanda petik 2, judul sumber dicetak miring, dan kemudian buka kurung penerbit, kota penerbit, tahun, tutup kurung, kemudian halaman yang tertera. Yang kedua yaitu acuan footnote 2 atau 3 orang, yaitu nomor kutipan nama pengarang 1 dan nama pengarang 2, kemudian judul buku, buka kurung kota penerbit, tanda titik 2, nama penerbit, tahun, penerbitan, tutup kurung, dan kemudian nomor halaman. Dan yang ketiga yaitu lampiran. Lampiran berisi hal-hal pelengkap yang dimanfaatkan dalam proses penulisan karya ilmiah. Data-datanya dapat berupa angka atau foto-foto dokumentasi. Lampiran biasanya disusun setelah daftar pusaka dan sebelum indeks dengan memberikan tulisan lampiran, nomor urut lampiran, dan judul lampiran. Inilah akhir dari presentasi kita. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.